kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum Bu Ramazani, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Tria. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Tria? Alhamdulillah sehat juga Bu. Gimana nih Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya ada sedikit masalah nih Bu. Jika Ibu ada waktu, boleh nggak kita berbincang-bincang sebentar? Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan ini saya lagi ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi Bu atas permasalahan yang saya hadapi. Mungkin nanti setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran ataupun solusi tentang masalah saya. Oh, begitu Bu ya. Memangnya ada masalah apa ya Bu ya? Begini Bu, ini kan ada permasalahan saya tentang siswa saya yang tidak mau ikut dalam program pengembangan bakat minat yang kita adakan di tiap hari Senin, Kamis Bu. Oh, begitu Bu ya. Baiklah, tadi kata Ibu ada siswa yang tidak mau hadir ketika perkembangan bakat dan minat setiap hari Kamis ya Bu ya. Begitu ya Bu ya. Iya Bu, Apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebabnya? iya Bu. Ini kan waktu saya pelajari, saya selusuri, ternyata anak siswa saya tersebut itu tidak percaya diri Bu. Makanya dia tidak mau ikut dalam program pengembangan bakat minat. Oh, jadi anak tersebut kurang percaya diri gitu Bu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan yang ada pada anak tersebut ya? Jadi Bu, saya ingin mengharapkan semua anak didik saya, itu semua anak sekolah di sekolah kita ini dapat mengembangkan minat bakatnya secara optimal Bu, sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Oh, begitu ya Bu ya. Kalau begitu, apa ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk perkembangan minat dan bakat anak tersebut, Bu? Iya Bu, ini saya akan memberikan berperhatian kepada siswa saya. Saya akan menjalin kerjasama dengan orang tua dan guru, serta saya akan melakukan proses belajar dengan latihan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkesinambung di sekolah Bu. Oh, begitu, Bu ya. Apakah metode tersebut sudah berhasil Ibu terapkan kira-kira, Bu ya? Metode tersebut baru kita terapkan, jadi mungkin insya Allah akan berhasil Bu. Jadi baru diterapkan begitu, Bu ya? Nah, insya Allah mungkin akan kita usahakan supaya berhasil, Bu. Oh, maaf Ibu, ini maksudnya sudah Ibu terapkan atau akan Ibu terapkan ya, Bu ya? Ini kan akan kita terapkan dan insya Allah yang akan kita terapkan ini akan berhasil, Ibu. Oh, begitu, Bu. Baik Ibu, selain rencana tersebut, uh, terus langkah-langkah apa ya kira-kira yang akan Ibu terapkan? Jadi kita memberi perhatian yang mungkin agak lebih kepada siswa tersebut. Jadi sehingga siswa tersebut tidak merasa takut lagi. Dan kita harus saya pribadi harus berkolaborasi dengan orang tuanya mungkin Bu, dan juga dengan rekan-rekan guru yang lain. Oh ya, baik Itu Bu. Ibu. Berarti tadi kalau saya nggak salah ada rekan-rekan atau orang tua yang akan membantu Ibu untuk menerapkan rencana tersebut begitu Ibu ya. Iya Bu. Terus
Kira-kira itu butuh waktu berapa lama ya Bu ya? Ini targetnya kita kan Bu, targetnya saya pribadi itu butuh waktu yang lumayan panjang itu Bu ya, karena ini kan mungkin 1 semester lah. Oh iya Bu ya. Mungkin semua tidak ada yang instan nih Bu, gitu Bu ya. Iya, dia kan ini pelan-pelan kan, karena kan ini mencakup juga ini untuk membuat dia itu untuk percaya diri itu susah juga, jadi harus pelan-pelan dengan perhatian kita. Nah, betul itu Ibu. Jadi kapan ini mau diterapkan Bu? Dan secepatnya Bu, insya Allah minggu depan udah kita terapkan. Kemudian kira-kira komitmen apa ya yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan lancar? Jadi komitmen yang ingin saya lakukan ini saya harus konsisten Bu, harus terus latihan dengan belajar kan. Jadi dan bersambung ke eskulnya. Jadi terus bersambung ya, nggak putus-putus. Jadi nanti mungkin akan mudah. Oh ya begitu Bu ya, luar biasa sekali ya perencanaannya. Mudah-mudahan rencana tersebut berjalan dengan lancar. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi, Bu? Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak. Saya sekarang jadi lega. Jadi yang kemarin tuh mungkin banyak sekali unek-unek ataupun beban-beban yang tidak terpecahkan, mungkin sekarang udah agak lega ya. Jadi alhamdulillah sekali nih Bu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu ya. Syukurlah kalau begitu. Terus sekarang apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Untuk sekarang ini udah cukup Bu ya. Nanti kalau misalnya ada hal yang perlu kita konsultasi lagi ataupun kita berbincang-bincang lagi nih, nanti saya akan jumpai Ibu lagi. Iya Bu, saya senang bisa mendengar cerita Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi. Sampai jumpa Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Tria? Waalaikumsalam Bu Yuni. Alhamdulillah baik Bu ya. Walaupun sekarang kondisinya agak sedikit batuk Ibu. Mungkin cuaca Bu ya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga cepat sembuh ya Ibu. Oh ya Ibu, kira-kira ada apa ya Ibu datang menemui saya? Oh Ada yang ini bisa Bu. bantu? Iya Bu, ini Bu. Ini Bu, saya lagi ada sedikit masalah nih Bu. Ibu Yuni kira-kira punya waktu nggak ya untuk kita berbincang-bincang sebentar? Oh, tentu boleh Bu, kita bincang-bincang ya. Apalagi saya mempunyai waktu kosong yang luar biasa banyak ya Ibu ya. Untuk Ibu apa sih yang enggak ya Bu ya? Terima kasih Bu Yuni. Ya. Ini Bu. Jadi permasalahannya apa Bu Tria? Ini Bu, ada siswa saya di kelas ya Bu ya. Dia itu cenderung pasif Bu. Jadi ada beberapa siswa sih Bu, mereka itu kayak asik sendiri gitu. Jadi kadang-kadang pun terhadap tugas-tugas yang saya berikan itu mereka tidak mengerjakan. Bahkan kalau mengerjakan mereka tuh mengumpulkannya tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan waktu yang saya tagih.
Hmm. Jadi baik Bu, seperti yang Ibu Tria bilang tadi kan permasalahannya ada beberapa siswa yang di kelas yang tidak aktif ya Bu Tria ya. Bahkan Iya, kadang ada tugas yang tidak mereka kerjakan ya Bu Tria ya. iya. Eh, bagaimana menurut Bu Tria bisa membuat mereka untuk lebih aktif Ibu? Jadi Bu kan setelah saya melakukan ini, setelah saya pikir-pikir ya, tapi ini pemikiran saya saja. Saya belum melakukan survei, bahkan belum menanyakan langsung sama siswa-siswa tersebut. Ini pemahaman saya aja. Apa mungkin mereka uh, kurang paham tentang materi yang saya ajarkan, atau kurang berminat, atau mungkin karena waktunya hal tersebut sering terjadi ketika waktu jam-jam siang Bu Yuni. Karena saya kan Hmm. belajar matematika, jadi mungkin pemikiran mereka itu guru matematika itu terlalu serius, terus tugas yang sangat banyak, membosankan mungkin gitu ya, apalagi di jam-jam siang gitu. Iya. Jadi setelah Ibu melakukan pengamatan ya Ibu ya, pengamatan yang Ibu lihat bahwa di jam matematika tadi ya seperti jam terakhir. Bagaimana cara Ibu menangani ini ya Bu ya? Maaf Bu Yuni ya, Iya nggak ini apa-apa karena Bu. kondisi kesehatan. Jadi bukan saya itu menerapkan mungkin pembelajaran yang bervariasi agar siswa itu berminat lah terhadap pelajaran matematika tadi. Kemudian menampilkan alat-alat juga yang konkret. Jadi mereka tuh tidak berpikir menghayal gitu ya. Iya. Kemudian menampilkan uh, tayangan berupa PPT dengan warna-warna, mungkin jadi tertarik lah gitu. Kemudian yang jelasnya menerapkan metode-metode pembelajaran yang bervariasi. Tidak begitu gitu aja. Si siswa pun Ah, itu lagi mereka jadi tidak berpikir seperti itu. Pasti mereka penasaran besok kira-kira apa lagi ya yang disajikan sama guru tersebut. Nah, jadi mereka adalah minat ingin tahunya mereka. nah, kan setelah Ibu dapat itu seperti itu, metode seperti itu, bagaimana kondisi ideal yang Ibu harapkan ya? Bagaimana kondisi idealnya, Bu? Harapan saya ya tentunya anak tersebut menjadi aktif dan mau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, kemudian mengikuti pelajaran saya dengan sepenuh hati lah Bu Yuni ya. Uh, kalau begitu setelah Ibu Tria ingin anak-anak lebih aktif ya Bu Tria, bagaimana cara Bu Tria ingin melakukannya seperti itu supaya anak-anak aktif Bu Tria? Ya dengan metode pembelajaran yang bervariasi tadi Bu. Wow. Jadi menerapkan pembelajaran yang bervariasi, menampilkan PPT, alat peraga, yang jelas mungkin tidak setiap hari dengan metode ceramah ya. Jadi ketika mereka jumpa sama saya, pasti ibu ini begini, mudah ditebak. Jadi saya maunya dengan cara yang bervariasi membuat si anak penasaran gitu, ingin tahu. Sebelumnya ya Bu Tria ya, apakah metode yang Bu Tria bilang ini sudah pernah Bu Tria terapkan atau sudah Ibu Tria terapkan? Dulu sih Bu pada angkatan sebelumnya, mungkin kakak-kakak letting mereka sudah pernah saya terapkan demikian. Dan misalnya dengan menghadirkan PPT atau dengan alat peraga gitu Bu. Oh begitu ya Bu Tria ya. Luar biasa ya Bu Tria ya. Dari rating 1 sampai 10 tingkat berapa Bu Tria? Kira-kira tingkat berapa ya keberhasilannya ya Bu Tria ya dari rating 1 sampai 10? Kalau sebelumnya itu mungkin bisa kita kasih nilai 5 sampai 6 Bu, tapi setelah saya menerapkan metode tersebut itu bisa meningkat
bisa kita bilang ratingnya 8 ke atas lah, walaupun memang belum mencapai maksimal ya Bu ya, tapi Ya. ada peningkatannya. Terus apa rencana Ibu Tria untuk selanjutnya ya Bu? Ya tentunya saya akan segera menerapkan metode yang pernah saya terapkan itu ya Bu ya, untuk membuat si anak itu, hak belajar si anak itu menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada siswa. Iya, baiklah Ibu. Nah, jadi seperti Ibu bilang tadi, kira-kira, tapi menurut, bukan kira-kira ya Bu, kira-kira siapa aja yang bisa membantu Ibu untuk melakukan hal ini, Ibu? Mungkin terutama itu rekan sejawat Bu ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan dukungan sarana prasarana dari kepala sekolah. Iya, itu membutuhkan waktu berapa lama Bu? Sepertinya tidak lama sih Bu, cuman mungkin untuk pencapaiannya aja yang butuh waktu yang lama, karena segala sesuatu tuh kan nggak ada yang instan ya Bu ya. Iya, betul Ibu. Betul sekali ya Bu ya. Nah, kapan akan rencananya Ibu Tria terapkan ini? Mungkin akan diterapkan secepatnya Bu, karena kan ini saya pelajari dulu metode-metode pembelajaran dari referensi-referensi atau dari teman-teman sejawat yang pernah menerapkan metode-metode pembelajaran yang menggabungkan teknologi dan bermain sambil belajar Bu. Iya, Ibu. Baiklah, Bu. Terus komitmen apa yang akan Ibu lakukan supaya rencana yang Ibu buat ini bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten untuk terus belajar dan mencari informasi serta referensi-referensi baik dari media, dari teman-teman rekan-rekan sejawat, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Tria ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Tria ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Tria? Masya Allah, lega sekali Bu ya. Rasanya itu permasalahan yang tadinya saya rasakan rumit, tapi ternyata setelah saya berbincang dengan Bu Yuni, alhamdulillah ada pencerahannya dan sudah ada gambaran apa yang akan saya lakukan nantinya. Syukurlah, alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga sangat senang mendengarnya ya Bu ya. Oh ya Bu, setelah Ibu menemukan ini kan perasaan Ibu ya sudah senang, sudah lebih plong ya Ibu ya. Iya, Nah, karena sudah mendapat solusi ya Bu ya. Nah, Ibu, apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu bicarakan lagi? untuk sementara saya rasa cukup Bu. Terus terima kasih banyak Bu Yuni sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan dari saya ya. Terus saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Yuni. Iya, sama-sama Ibu Tria. Senang bisa mendengar cerita Ibu Tria ya, Bu ya. Semoga kita bisa terus berbagi, saling bertukar pikiran ya, Bu Tria ya. Iya Bu Ya, Yuni. sampai jumpa Bu Tria. Assalamualaikum. Sampai jumpa juga Bu Yuni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat.
Gimana nih Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya ada sedikit masalah Bu ya. Jika Ibu ada waktu, boleh nggak Bu kita bincang-bincang ataupun ngobrol-ngobrol sebentar? Tentu saja boleh Bu. Mungkin ada yang ingin Bu Yuni ceritakan? Saya siap nih. Saya ingin Bu ya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ya Bu. Mungkin nanti setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya Bu. Memangnya Ibu Yuni apa yang Ibu rasakan seperti situasi sekarang ini? Apa yang Ibu Yuni rasakan? Gini Bu ya, untuk saat ini Bu ya mungkin terlalu banyak kegiatan yang saya ikuti Bu ya, ataupun yang saya hadapi Bu untuk saat ini. Itu termasuk saya ikut guru penggerak, pemanggilan PPG untuk piloting 2 ini ya Bu ya, serta mungkin bakal ada monif untuk bulan depan. Baik Bu Yuni, tadi kata Ibu bahwa banyak sekali program yang yang sedang Ibu ikuti seperti guru penggerak, PPG dan Monef ya. Iya Bu Yuni ya. Iya, iya Bu, Jadi, benar jadi Bu. apa yang paling membuat Bu Yuni ini khawatir dari program-program yang banyak tadi? Mungkin Bu ya karena terlalu banyaknya jadwal Bu ya membuat saya takut Bu. Apakah saya akan bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak Bu? Itu yang membuat saya takut Ibu. Nah, kira-kira apa kondisi idealnya yang ingin Ibu Yuni harapkan? Saya berharap Bu ya semua permasalahan ini dapat selesai dengan baik Bu. Jadi semuanya terangkum. Jadi kalau memang Ibu Yuni ingin berharap bisa menyelesaikan semua kegiatan Ibu, tugas Ibu, dan bisa merangkum semuanya, kalau begitu apa yang bisa Ibu lakukan? Berdasarkan pengamatan saya ternyata sepertinya saya kurang bisa memanage waktu ya Bu ya, sehingga tugas saya bisa menumpuk Bu. Iya Bu Yuni. Nah, jadi langkah apa nih Bu Yuni yang akan ambil selanjutnya? Mungkin saya akan mengambil Bu ya, pertama saya akan uh, membuat catatan ya Bu ya, catatan menulis deadline yang akan saya lakukan ya Bu ya. 1 sampai 10, kira-kira seberapa tingkat keberhasilannya menurut Bu Yuni? Peringkat keberhasilan Bu ya sebelum saya melakukan mini sesuatu ini mungkin peringkat keberhasilan saya tuh sebelumnya 4 sampai 5 ya Bu ya. Mungkin kalau saya sudah melakukannya antara 7 sampai 8 mungkin Bu ya. Baik Bu, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu Yuni lakukan untuk kedepannya? Yang saya lakukan mungkin pertama seperti saya bilang tadi Bu, saya akan memanage waktu saya Bu. Kira-kira siapa yang bisa dapat membantu Ibu? Ya pasti yang dapat membantu saya ruang lingkup sekolah ya Bu, kepala sekolah, rekan kerja saya Bu ya, komunitas belajar yang ada di sekolah ya Bu. Iya Bu Yuni. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Yuni lakukan? Komitmen yang saya akan lakukan berarti saya harus pintar-pintar memanage waktu saya Bu. Dan mungkin saya akan terus berusaha belajar secara konsisten mungkin Bu ya untuk kedepannya. Baik Bu, semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar. Amin, semoga Bu semuanya lancar. Sekarang bagaimana perasaan Bu Yuni? Perasaan saya, waduh Bu,
lega, seperti bebannya hilang, plong ya Bu ya, seperti beban di pundak itu udah hilang lah Bu, semuanya sudah, yang apa yang saya sampaikan sama Ibu tuh sepertinya sudah berpindah lah bebannya sedikit ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Syukurlah kalau begitu. Jadi, apakah ada hal lain yang ingin Ibu Yuni sampaikan? Hal yang lain ingin saya sampaikan mungkin sudah cukup ya Bu. Sangat terima kasih sekali sama Ibu ya Bu, yang mana Ibu sudah mau meluangkan waktu ya untuk ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang dengan saya ya Bu ya, sehingga saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri ya Bu ya, dengan tanggapan dari Ibu ya, mungkin saya sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Iya Bu, Bu Yuni, saya juga secara pribadi sangat senang sekali bisa bercerita sama Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi sampai selalu terus berbagi. Jadi mungkin sampai jumpa dulu Bu Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga Ibu.